Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali lagi di channel Julius. Selamat sore buat kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti channel ini, sahabat, teman, melalui video yang saya akan bagikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan memberi kekuatan, pengharapan tentang iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus atau kepada Allah Tritunggal, tiga pribadi di dalam satu hakikat, satu derajat. Itulah iman kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan terus ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita terus menjadi orang-orang Kristen yang terus mengagungkan Kristus. Kita menjadi orang-orang yang terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau secara logika iman Kristen itu tidak masuk akal, tetapi apa? Lari lewat akal. Itulah hebatnya kita orang Kristen ya. Iman yang luar biasa. Ingat, kalau bagi agama tetangga kita, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, itu mungkin bisa mereka mengajarkan, yaitu jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Pokoknya tentang berbicara tentang moral. Itu pasti saya melihat, pasti semua agama mengajarkan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kalau di dalam ajaran kita itu sangat berbeda dengan mereka. Apa yang membuat perbedaan ajaran kita sama ajaran mereka? Yaitu di mana ketika Bapak Ibu Saudara-saudari berkata bahwa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Disitulah berbeda dengan agama-agama lain. Itulah hebatnya kita orang Kristen ya. Makanya terus memiliki iman yang teguh kepada Kristus, terus memiliki kepercayaan sepenuh kepada Kristus. Maka dari situlah Bapak Ibu mendapatkan ketenangan. Hanya bersama Kristus saja kita merasakan sukacita Kristus. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang Kristologi. Berbicara tentang Kristologi ini, itu berbicara tentang dirinya Yesus Kristus Tuhan. Ya, dirinya Yesus Kristus. Oke, baik. Kita akan belajar Kristologi, yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Ya, banyak orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu minor, yang mayor adalah Allah. Itu pengajaran-pengajaran sesat. Itu sudah ada, sudah lama. Tetapi karena mungkin ada oknum-oknum yang memunculkan itu, makanya heboh sekarang. Makanya banyak ajaran-ajaran sesat. Makanya sangat banyak orang mengajarkan sesat tentang apa? Dirinya Yesus ini. Maka dari sinilah mulai video ini kita akan belajar dengan Kristologi, dengan tema yaitu Kristus adalah benar-benar Allah. Oke. Kita akan melihat di sini dikatakan bahwa ada juga pandangan dari saksi-saksi Yehova yang sangat merajalela, bahkan mereka tersiar atau tersebar di mana-mana. Mereka juga memiliki visi, misi untuk menjangkau, untuk memenangkan orang untuk mengikuti ajaran mereka. Saksi-saksi Yehova itu tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Di sinilah kita akan belajar ya. Saksi Yehova mengatakan bahwa para Unitarian berpendapat bahwa karena Yesus, ingat ulang, saksi-saksi Yehova maupun para Unitarian berpendapat bahwa karena Yesus adalah anak Allah, maka ia bukan Allah. Mereka juga berulang kali mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah, tetapi selalu sebagai anak Allah. Artinya bahwa saksi Yehova maupun Unitarian ini berpendapat bahwa tidak ada di dalam data Alkitab yang diri Yesus itu mengklaim bahwa dia benar-benar Allah, tetapi selalu dalam Alkitab selalu dikatakan dia anak Allah. Inilah yang tidak disetujui dengan saksi-saksi Yehova maupun para Unitarian
Ya. Jawabannya ada di sini Bapak Ibu Saudari. Makanya kita langsung sungguh kalau kita bangga punya Yesus ya. Bagi mereka bahwa Yesus itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Yesus itu hanya manusia biasa. Makanya ada jawaban di sini mengenai membantai saksi Yehova maupun ajaran para Unitarian ya. Jawabannya di sini Bapak Ibu. Yesus memang tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah. Ia selalu menyatakan diri sebagai anak Allah. Tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat teman, tetapi perlu dipertanyakan. Pertanyaan ini, apakah kita harus membentuk pikiran atau kepercayaan ajaran tentang Yesus hanya berdasarkan kata-kata Yesus sendiri saja? Atau juga Bapak Ibu, saudara-saudara, dari bagian-bagian kitab suci yang lain, yaitu yang dianggap sebagai firman Tuhan itu hanya kata-kata Yesus sendiri saja, atau juga bagian-bagian lain dari kitab suci sekalipun Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah, tetapi banyak ayat-ayat kitab suci yang menyatakan demikian. Tetapi ini akan saya bahas belakangan ya. Dan juga di sini ada jawabannya. Ingat bahwa suatu istilah dalam kitab suci Bapak Ibu saudara-saudari yang harus paham atau harus mengerti atau tahu, yaitu ingat bahwa suatu istilah dalam kitab suci harus diartikan sesuai dengan pengertian penulisnya atau orang zaman itu tentang istilah tersebut, bukan dengan pengertian orang zaman sekarang tentang istilah tersebut ya. Dan juga di sini tentang istilah anak Allah yang digunakan oleh Yesus terhadap dirinya sendiri ini, banyak orang menyalahartikan istilah ini dengan mengatakan bahwa istilah anak Allah menunjukkan bahwa dulu hanya ada Allah saja yang lalu beranak. Karena itu jelas bahwa Yesus tidak setua atau sekekal Bapaknya, tetapi ini adalah penafsiran yang menggunakan pengertian orang zaman sekarang tentang istilah anak Allah itu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari, istilah itu digunakan sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel sana. Dan karena itu harus diartikan menurut pengertian orang-orang di sana pada zaman itu ya. Kalau begitu Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan melihat apa artinya tentang istilah atau gelar anak Allah bagi Yesus. Faivine memberikan komentar sebagai berikut. Saya langsung ke bahasa Indonesianya, yaitu bahwa Allah atau kealahan yang mutlak bukan Allah atau kealahan dalam arti sekunder atau didapatkan yang dimaksudkan dalam gelar tersebut. Jadi di sini dikatakan komentarnya Evedi memberikan komentar bahwa Allah atau kealahan yang mutlak bukan Allah. Kealahan dalam arti sekunder atau yang didapatkan yang dimaksudkan dalam gelar tersebut. Tetapi apa dasarnya pandangan seperti ini? Yang pertama, dasar pandangan seperti ini kita melihat yang pertama adalah kita bisa mendapat jawabannya dengan membandingkan istilah anak Allah dengan istilah anak manusia yang sama-sama merupakan gelar atau sebutan yang sangat sering digunakan oleh Yesus untuk dirinya sendiri. Kalau istilah anak manusia diartikan bahwa Yesus betul-betul manusia, maka istilah anak Allah harus diartikan bahwa Yesus betul-betul Allah ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Dalam Mazmur pasal 85 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari jelas ada dua kalimat paralel yang artinya sama tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi anak manusia sama dengan anak manusia. Artinya bahwa anak manusia sama dengan manusia. Kalau anak Allah sama dengan Allah. Ya. Dan juga bagian kedua juga, bandingkan dengan Matius pasal 14 ayat yang ke-33. Di sini juga dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini jelas-jelas ya.
Orang-orang dalam perahu menyembah dia, menyembah Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran ayat ini mereka menganggap Yesus betul-betul adalah anak Allah, dan karena itu mereka lalu menyembah dia. Kalau mereka menganggap bahwa anak Allah itu bukan Allah atau lebih rendah dari Allah, maka mungkinkah mereka yang adalah orang-orang Yahudi, bangsa monoteis yang hanya menyembah Allah saja lalu menyembah dia? Dari ayat ini jelas bahwa mereka menganggap istilah anak Allah berarti Allah sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan istilah berarti anak Allah, Allah itu sendiri. Dan juga kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu bagian ketiga. Bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terjemahan NIV di sini dikatakan membuat dirinya sendiri setara dengan Allah. Jadi Yesus itu membuat dirinya setara dengan Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu mau ambil batu untuk melempari dia, karena masa manusia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah pandangan orang Yahudi yang sampai sekarang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya. Di sini terlihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti bahwa kata-kata itu berarti bahwa Yesus menganggap diri sehakikat dengan Allah, atau menyamakan diri dengan Allah, atau menganggap diri setara dengan Allah. Ini mereka anggap sebagai penghujatan terhadap Allah, dan karena itu mereka mau merajam Yesus. Jadi kalimat kata-kata itu membuat orang Yahudi itu mau merajam karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, dan juga kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara-saudara, saksi-saksi Yehova maupun para Unitarian menganggap bahwa penyetaran Yesus dengan Allah itu hanya merupakan anggapan penafsiran yang salah dari orang-orang Yahudi tentang pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Inilah pandangan saksi-saksi Yehova maupun Unitarian, orang-orang Yahudi, ketika mereka melihat bahwa Yesus menganggap setarakan dirinya dengan Allah, atau dia mengatakan dia adalah Allah. Itu membuat orang saksi-saksi Yehova dan Unitarian, orang Yahudi, tidak mau percaya, dan bahkan orang Yahudi mau melempari, merajam Yesus. Jawabannya ada di sini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita memang merupakan pemikiran yang salah dari orang-orang Yahudi tentang kata-kata Yesus itu, mengapa Yesus tidak pernah mengoreksi pemikiran yang salah itu? Kalau kita lanjut juga bagian keempat, Yohanes 9 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai ibu hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Catatan penting dalam terjemahan sebenarnya dari kata-kata ia menganggap dirinya sebagai anak Allah adalah ia membuat dirinya sendiri anak Allah. Ya. Dia mengatakan dia sebagai anak Allah berarti bahwa ia membuat dirinya sendiri anak Allah. Dalam terjemahan King James Version, yaitu ia membuat dirinya sendiri anak Allah. Ya, kalau kita melihat dalam terjemahan King James Version. Dalam juga Markus 14 ayat 61 sampai 64, di sini juga saya membacakan buat kita. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat 63, maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah anak Allah membuat orang-orang Yahudi itu menganggapnya menghujat Allah, sehingga mereka menganggap bahwa ia harus dihukum mati.
Jadi orang-orang Yahudi itu harus berusaha bahwa Yesus itu harus dihukum mati. Kalau anak Allah itu bukan Allah atau lebih rendah dari Allah, apa sebabnya pengakuan Yesus itu dituduh sebagai penghujatan? Dan lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada bantahan atau pengoreksian dari Yesus terhadap tuduhan tersebut. Dan juga kalau kita melihat juga ada banyak ayat ya Bapak Ibu dalam Alkitab yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kalau kita melihat dalam Mazmur 47 ayat 7 sampai 8 dan juga 8 di sini ayat 7 di sini katakan tahtamu kepunyaan atau tahtamu ia Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Di sini ayat 7 Mazmur 45 ayat 7 ini yaitu tahtamu kepunyaan ya Allah, atau tahtamu dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat ya kata kepunyaan ini, tapi lebih tepat adalah tahtamu ya Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan Allah. Kalau tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Ayat 8 saya bacakan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab Indonesia salah terjemahan, yaitu entah dari mana muncul kata kepunyaan itu ya. Makanya ayat 7 tahtamu ya Allah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ini kata kepunyaan ini kurang tepat ya. Makanya dalam terjemahan King James Version di sini tahtamu ya Allah, bukan tahtamu kepunyaan ya Allah. Itu tidak tepat kata kepunyaan ini ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Makanya harus kita banyak melihat terjemahan Alkitab dari lain ya, versi-versi lain, yaitu dalam King James Version yaitu tahtamu ya Allah. Juga Bapak Ibu Saudara-saudari, juga ayat ini dikutip dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Ibrani 1 ayat 8 sampai 9 di sini saya bacakan, tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan atau melebihi teman-teman sekutumu. Dalam terjemahan King James Version, tetapi kepada anak ia berkata, yaitu terjemahan King James Version, tetapi kepada anak ia berkata. Catatan di sini kita melihat anehnya di sini Alkitab Indonesia bisa menerjemahkan dengan benar, yaitu tahtamu ya Allah. Ya. Dan juga satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bahwa kata Allah yang ditunjukkan kepada Yesus di sini menggunakan kata Yunani hotheos. Ya, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kata Allah yang ditunjukkan kepada Yesus di sini menggunakan kata Yunani hotheos. Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dalam Yesaya 9 ayat yang kelima ya. Itu sangat luar biasa ya, udah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Kalau kita melihat juga saksi-saksi Yehova atau para Unitarian menganggap bahwa istilah Allah yang perkasa ini bukan Allah atau lebih rendah dari Allah, karena untuk Allah digunakan istilah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, misalnya dalam Kejadian 17 ayat 1. Tetapi istilah Allah yang perkasa ini muncul lagi dalam Yesaya 10 ayat 21. Saya bacakan dalam ayat yang ke-20, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkan, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Ayat yang ke-21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Catatan yang
kita akan melihat di sini, yaitu kata-kata Allah yang perkasa baik dalam Yesaya 9 ayat 5 maupun dalam Yesaya pasal 10 ayat 21. Dalam bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kata-kata yang persis sama, yaitu El Gibor, yaitu Allah yang perkasa ya. El Gibor itu adalah Allah yang perkasa. Di sini istilah ini diterapkan kepada Yahweh atau Allah Israel ayat 20. Jadi hanya ada dua pilihan Bapak Ibu Saudara-saudara. Istilah Allah yang perkasa itu bukan Allah, dan dengan demikian maka baik Yesus, istilah Allah yang perkasa itu adalah Allah, dan dengan demikian baik Yesus maupun Yahweh adalah Allah. Dan juga Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan juga kita melihat Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kata firman dalam bahasa Yunani yaitu logos ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dan juga di sini jelas menunjukkan kepada Yesus. Logos ini menunjukkan kepada Yesus atau firman dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya adalah logos, dan menunjukkan kepada Yesus. Ini terlihat dari Yohanes 1 ayat 14a yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan dari Yohanes 1 ayat 15b yang menyebutnya sebagai anak tunggal Bapa. Dan Yohanes 1 ayat 1 ini secara eksplisit mengatakan bahwa firman atau Yesus itu adalah Allah. Jadi jelas-jelas ya dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Yunani-nya adalah logos, yaitu firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah 100% ya. Kata Allah yang ditunjukkan kepada firman atau Yesus di sini menggunakan kata Yunani yaitu theos. Kata Allah dalam bahasa Yunani menggunakan kata theos, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan juga kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-18 di sini mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya bahwa anak tunggal Bapa di dalam tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya ya. Jadi jelas ya, Yesus itu benar-benar Allah 100%. Dan juga kita melihat, perhatikan istilah anak tunggal Allah yang saya garis bawahi itu, yaitu bahwa kita melihat satu-satunya Allah yang diperanakan, dan juga satu-satunya Allah yang diperanakan. Catatan dalam New World Translation dan terjemahan dunia baru adalah Kitab Suci Saksi Yehova. Saya mengingatkan lagi, New World Translation dan TDB atau terjemahan dunia baru adalah Kitab Suci Saksi Yehova. Jadi di sini ada yang berkatakan, perhatikan istilah anak tunggal Allah yang saya garis bawahi itu dalam terjemahan New World Translation dan terjemahan dunia baru, ini adalah Kitab Suci Saksi Yehova yang di sini dikatakan satu-satunya Allah yang diperanakan. Ya, harus paham ya. Jadi New World Translation ini adalah Kitab Sucinya Saksi Yehova. Dan juga kita melihat di sini satu-satunya Allah yang diperanakan. Dalam istilah atau bagian ini terdapat tekstual problem teks di mana ada perbedaan antara manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lain. Ada 4 golongan manuskrip. Yang pertama adalah satu-satunya yang diperanakan, dan juga satu-satunya anak yang diperanakan. Di sini juga satu-satunya anak Allah yang diperanakan, dan juga satu-satunya Allah yang diperanakan. Catatan penting untuk dari 4 ini, yaitu untuk yang keempat ini ada yang mengatakan bahwa ada definite article atau kata sandang tertentu, the only begotten God. Tetapi kebanyakan mengatakan bahwa di sini tidak digunakan definite article atau kata sandang tertentu ya.
Kebanyakan penafsiran menganggap bahwa manuskrip yang keempatlah yang benar dengan alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara harus melihat, ini didukung oleh manuskrip yang paling kuno. Makin kuno suatu manuskrip, makin dekat manuskrip itu dengan autograf atau naskah aslinya, sehingga makin dipercaya, makin baru suatu manuskrip, makin jauh manuskrip itu dari naskah aslinya, sehingga makin tidak dipercaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada catatan autograf adalah naskah asli yang ditulis langsung oleh para penulis kitab suci, dan hanya ini saja yang dianggap sebagai infallible dan inerrant, atau dalam bahasa Indonesia terjemahan apa? Sama sekali tidak ada salahnya. Tetapi autograf ini sudah tidak ada lagi, atau musuh yang ada hanyalah salinan atau manuskrip yang sudah mengandung kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini merupakan bacaan yang lebih sukar, yaitu memang kalau ada perbedaan manuskrip, biasanya bacaan yang lebih sukar atau lebih tidak masuk akal yang diterima berdasarkan suatu anggapan bahwa penyalinan manuskrip itu lebih mungkin untuk mengubah diri yang tidak masuk akal menjadi yang masuk akal, daripada mengubah diri yang masuk akal menjadi yang tidak masuk akal. Dengan kata lain, penyalin manuskrip ini mungkin sekali mempermudah bacaan, tetapi tidak mungkin mempersukar bacaan. Dalam peristiwa ini, kalau yang benar adalah yang nomor 1, maka tidak mungkin ada penyalin yang mengubahnya menjadi nomor 2 atau nomor 3, dan lebih tidak mungkin ada penyalin yang mengubah menjadi yang nomor 4, yang begitu tidak masuk akal. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga kalau yang benar adalah nomor 2 atau nomor 3. Sebaliknya, kalau nomor 4 yang benar, mungkin sekali penyalin menganggap bacaan itu tidak masuk akal, dan yang menganggapnya sebagai pasti salah, sehingga ia mengubahnya menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Pada waktu Yesus disebut dengan istilah only atau apa dalam bahasa Indonesia, satu-satunya Allah yang diperanakan. Maka secara implisit Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa ada semacam kejamakan dalam diri Allah, karena ada Allah yang diperanakan dan ada yang tidak, sehingga juga bisa digunakan sebagai dasar dari Allah Tritunggal. Dan juga ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul diperanakan oleh Bapa, karena itu ayat ini juga menjadi dasar dari doktrin yang mengajarkan bahwa anak diperanakan secara kekal oleh Bapa. Dan juga ini juga mengatakan, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Bapa dan Roh Kudus adalah Allah, tetapi mereka tidak pernah diperanakan. Yesus adalah Allah dan ia diperanakan. Jadi ia adalah satu-satunya Allah yang diperanakan. Yohanes 20:28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saksi-saksi Yehova, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengatakan bahwa Thomas mengatakan demikian hanya sebagai seruan keheranan atau karena kaget. Tetapi ini sama sekali tidak mungkin, karena saksi Yehova mengatakan bahwa Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu karena Thomas itu kaget. Makanya dia kaget, makanya dia langsung mengucapkan ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengucapkan kata-kata itu kepada Yesus dalam di sini kita melihat ada literal atau hurufiah. Di sini dalam bahasa Inggrisnya, saya langsung ke bahasa Indonesianya, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Perhatikan bahwa dalam terjemahan NASB yang memang menerjemahkan secara hurufiah ini, dikatakan bahwa Thomas menjawab dan berkata kepadanya. Kalau seorang mengucapkan kata-kata seperti ya Allah karena kaget, ia sebetulnya tidak menunjukkan kata-kata itu kepada siapapun. Jadi ini bukan sekadar ucapan orang yang karena kaget lalu berkata Tuhanku dan Allahku. Tidak, ia betul-betul mengucapkan kalimat itu kepada Yesus. Jelas bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah.
Dan juga A.H. Strong mengatakan bahwa kebiasaan menyebut nama Allah pada saat kaget seperti itu tidak ada dalam kalangan Yahudi, karena bahwa larangan untuk menggunakan nama Allah dengan sembarangan atau sia-sia. Jadi sini jelas-jelas ya, Strong mengatakan bahwa kebiasaan menyebut nama Allah pada saat kaget seperti itu tidak ada dalam kalangan orang Yahudi. Jadi karena adanya larangan untuk menggunakan nama Allah dengan sembarangan atau sia-sia. Sistematik teologi ya. Satu hal lain yang perlu diperhatikan berkenan dengan ayat ini adalah bahwa Yesus bukan saja tidak menegur atau memarahi atau menyalahkan Thomas atas kata-katanya itu, tetapi Yesus bahkan lalu mengucapkan kata-kata dalam Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini dikatakan kepada Thomas, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Bersyukur ya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, walaupun kita tidak melihat seperti versinya Thomas, tetapi apa Tuhan Yesus apa? Berbahagialah mereka yang tidak percaya namun berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus menerima dan membenarkan penyebutan Tuhan dan Allah oleh penyebutan Thomas terhadap dirinya itu atau dalam dirinya Yesus. Dan lagi-lagi kata Allah yang ditunjukkan oleh Thomas kepada Yesus itu adalah bahasa Yunaninya adalah hotheos. Saya ulangi lagi. Dan lagi-lagi kata Allah yang ditunjukkan oleh Thomas kepada Yesus itu dalam bahasa Yunaninya adalah hotheos. Inilah yang saya bagikan buat kita di dalam Kristologi ini, yaitu dengan judulnya bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah, atau Yesus Kristus benar-benar 100% Allah. Jadi marilah kita belajar terus memperkuat iman kita. Kita terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun banyak kata-kata yang jelek, banyak hal-hal yang diucapkan oleh manusia menghina Tuhan kita, tetapi Alkitab bilang ampunilah mereka. Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Makanya tadi di situ dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ya. Jadi kita bersyukur ya, kita tidak melihat Yesus seperti versinya ya Thomas, tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah. Jadi berbahagialah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak percaya namun yang tidak melihat namun apa? Percaya. Jadi melalui video ini harapan saya biarlah semoga saudara-saudari diberkati dan memberikan pemahaman yang luas tentang Kristologi dengan tema besar itu adalah Kristus adalah sungguh-sungguh benar Allah dan dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. God bless you all. Dukung channel Julius dengan cara subscriber, share, komen, dan like. Thank you.